Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Pardito Retonga, LPM 282 682. Di sini saya akan melakukan presentasi berupa mind map yang berjudulkan tentang anti helmintic dan anti pungal. Selanjutnya di mind map ini saya akan menjelaskan secara definisinya, yaitu yang pertama itu anti helmintic, yang dimana itu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi cacing ataupun helminth pada manusia, sedangkan antifungal itu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada manusia. Selanjutnya untuk fungsinya di anti helmintic ini itu melumpuhkan cacing parasit agar tidak dapat menyerap nutrisi dan berkembang biak sehingga akhirnya mati dan dikeluarkan dari tubuh bersama tinja. Sedangkan untuk fungsi dari antifungal ataupun antibakteri ataupun anti jamur itu menargetkan dinding atau membran sel jamur untuk membunuh dan menghentikan perkembangbiakan pada jamur itu sendiri. Terus untuk jenis-jenisnya ada apa aja untuk anti helmintic itu? Untuk dosisnya itu obatnya benjimidazole, salah satu itu contohnya itu albendazole dan juga mebendazole. Cara kerjanya itu menghambat sintesis mikrotubulus dari cacing itu sendiri. Terus eh untuk yang kedua itu ada namanya Pirantel pamot, yang dimana cara kerjanya itu mengganggu transmisi saraf dan juga menyebabkan paralisis dari cacing itu sendiri. Terus ada namanya ivermectin, yang dimana cara kerjanya itu mengingat saluran klorida tergantung pada glutamat menyebabkan paralisis. Terus yang terakhir itu praziquantel, cara kerjanya itu merusak membran sel cacing dan meningkatkan permeabilitas dari kalsium itu sendiri. Sedangkan untuk antifungal itu dibagi menjadi tiga. Untuk jenisnya itu ada azol, polines, dan juga echinocandins. Untuk azoles ini dia itu contohnya itu kayak fluconazole, itraconazole dan sebagainya. Cara kerjanya itu menghambat sintesis dari ergosterol dan juga komponen penting pada membran sel jamur itu sendiri. Sedangkan untuk polines, dia itu contoh obatnya itu amoteresin B ataupun beta dan juga nistatin. Cara kerjanya itu untuk mengikat ergosterol dan juga menyebabkan kerusakan membran sel itu sendiri. Dan terakhir itu ada namanya echinocandins, yang dimana contoh obat itu kasfopungin dan juga mikafungin. Cara kerjanya itu seperti menghambat sintesis glukagon eh, di sel jamur itu sendiri. Nah, di bagian tadi benzimidazole, contoh obatnya tadi albendazole dan juga mebendazole. Di mebendazole itu dia itu indikasi itu infeksi oleh cacing gelang, cacing yang tambang dan juga cacing pita. Nah, untuk dosisnya itu sekitar untuk dewasa dan maupun anak-anak itu 100 miligram dua kali sehari selama 3 hari. Terus sedangkan albendazole itu dia itu infeksi oleh Ascariasis, Enterobius dan juga cacing pita. Dosisnya itu untuk dewasa itu 400 miligram per sekali, dan untuk anak-anak itu 200 miligram sekali. Dan itu khusus untuk anak-anak usia 1 sampai 2 tahun, sedangkan untuk di atas 2 tahun itu dosisnya itu 400 mg sekali. Terus yang untuk kayak hal lainnya kayak praziquantel dan sebagainya, praziquantel itu infeksi cacing pita, Testoda ataupun Trematoda. Untuk dewasa itu 600 miligram sekali untuk infeksi oleh dari Schistosoma, yang dimana dibagi menjadi 2 sampai 3 dosis yang jika diperlukan. Terus untuk preantal pamor ini dia itu infeksi cacing pita dari Kestoda dan juga Trematoda juga. Eh, Dosisnya itu dewasa 600 mg sekali untuk infeksi dari cistosoma, yang dimana dibagi dalam 2 sampai 3 dosis jika diperlukan. Next, untuk selanjutnya indikasi penggunaan itu untuk anti helmintic tadi seperti kayak askariasis, enterobiasis, strongyloidiasis, diasis dan juga schistosomiasis. Itu untuk anti helmintic, dan juga anti fungal itu ataupun anti jamur itu candidiasis, aspergillosis dan juga cryptococcosis. Terus untuk efek samping dari pengonsumsi obat ini, untuk anti helmintic ini dia itu mual, pasti akan terdapat mual, diare dan juga pusing. Untuk anti mual ini dia itu terdapat reaksi alergi, gangguan fungsi hati, nyeri seperti kayak ditusuk-tusuk. Jika nyerinya ini jika diadakan
menggunakan intravena, secara intravena. Berikut referensinya di bagian mind map dan lebih jelas di slide berikutnya. Di slide berikutnya, ini referensi yang saya temukan. Baik, saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.